Selamat datang di pojok santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Cerita sebelumnya, Andika akhirnya bertemu dengan pimpinan perguruan Trisula Kembar, Ki Sanca. Ki Sanca kagum dengan kemampuan silat Andika, yang bisa mempelajari jurus-jurus perguruan Trisula Kembar tanpa di bawah bimbingan seorang guru. Untuk itu, Ki Sanca mengangkat murid Andika. Bagaimana selanjutnya? Yuk lanjut ke Pendekar Selebor Lembah Akhirat bagian 3. Soma memperkenalkan Andika kepada laki-laki setengah baya yang juga menggunakan pakaian hitam-hitam. Penampilannya sederhana, tidak jauh beda dengan murid-murid yang lain. Dan ini memberi kesan seakan orang itu tidak memiliki pengaruh apa-apa di perguruan itu. Namun ketika Soma bersikap hormat dan menjura kepadanya sambil memanggil guru, barulah Andika tahu kalau laki-laki bertubuh sedang itu adalah orang paling berpengaruh di situ. Dan Andika segera menyusul memberi hormat. Kita kedatangan tamu, guru, papar Soma. Namanya Andika. Dan dia selama 2 purnama ini mencoba mempelajari jurus-jurus perguruan kita. Dari atas sebuah pohon. Gumam laki-laki setengah baya itu berwibawa dengan melipat tangan di depan dada. Namaku Ki Sanca. Dan aku adalah ketua perguruan Trisula Kembar. Oh, iya. Benarkah yang dikatakan muridku itu, Nak Andika? Tanya laki-laki setengah baya yang memperkenalkan diri sebagai Ki Sanca. Benar, Ki, jawab Andika singkat. Sampai jurus apa yang kau dapatkan? Kalau tidak salah sampai jurus sapuan Trisula Kembar, jawab Andika lagi. Tanpa ingin menyembunyikan sedikit pun. Begitu lugu sikapnya. Soma yang masih berdiri di sisi Andika terperanjat. Sampai-sampai dia bergumam sendiri. Bahkan Ki Sanca pun sempat memperlihatkan perubahan air muka, mendengar jawaban polos Andika. Dari tempat duduknya, ketua perguruan Trisula Kembar ini bangkit. Matanya memperhatikan Andika. Dari mulai ujung kepala hingga ujung kaki. Memang bukan main anak ini. Padahal untuk bisa sampai ke jurus yang barusan disebutkan, murid-muridnya yang lain paling tidak membutuhkan waktu paling cepat 6 purnama. Tapi anak ini, maukah kau perlihatkan padaku di halaman depan? Andika mengangguk cepat. Ki Sanca bergegas melangkah keluar dari pendopo. Sementara di belakangnya menyusul Andika dan Soma. Dan mereka langsung menuju ke halaman depan perguruan yang biasa digunakan untuk berlatih. Begitu sampai di luar, Ki Sanca segera memerintahkan murid-muridnya berdiri membentuk lingkaran besar. Sementara di tengah-tengahnya, Andika sudah berdiri dengan wajah berbinar. Sedikit pun tak ada garis kesombongan terlintas di wajah anak berumur belasan ini. Ya, silakan mulai, Ki Sanca memberi aba-aba dari pinggir lingkaran.
Andika memulai. Seketika tubuhnya menjura sebagaimana kebiasaan perguruan itu. Dan kini dia memulai dengan membuka jurus-jurus pertama. Jurus demi jurus dimainkannya dengan cukup memukau. Terlihat amat mantap. Setiap kali menyambung satu jurus dengan jurus lain, terlihat gerakannya yang mengagumkan. Biarpun di mata Kisanca gerakan-gerakan itu tak memiliki pertahanan kokoh, namun anak muda belasan itu tetap dikaguminya. Kalaupun ada kekurangan, itu disebabkan dia melatih sendiri setiap jurus yang didapat. Guru, menurutku anak ini punya bakat luar biasa. Bisik Soma yang menjadi murid tertua perguruan, kepada Kisanca yang berdiri di sebelahnya. Kisanca melirik muridnya, lalu tersenyum. Apa artinya itu, Soma? Apa, Guru? Soma balik bertanya seraya mengangkat bahu dan ikut tersenyum. Kau sepertinya mengusulkan padaku untuk menerima dia sebagai murid. Begitu, kan? Tebak Kisana langsung. Kira-kira begitu, Guru, kata Soma. Paras mukanya nampak seperti yang berpikir sungguh-sungguh. Kisanca terkekeh kecil. Ya. Entah kenapa. Aku juga berpikir kalau anak itu berbakat luar biasa. Desah Kisanca. Diliriknya Soma, yang kini memperlihatkan kepuasan di wajahnya. Cukup. Cukup. Andika. Guru kami hari ini ternyata mau bermurah hati, ujar Soma. Andika seketika menghentikan gerakan jurusnya. Dia kemudian menjura kepada Kisanca dan Soma. Lalu kepada seluruh murid yang melingkarinya. Sebentar kemudian kakinya melangkah ke arah Soma. Jadi aku boleh pergi dari sini, tanpa dihukum? Lebih dari itu. Guru kami mengizinkan kau menjadi murid perguruan ini. Mata Andika melotot tak percaya. Mulutnya menganga, persis orang bodoh yang melihat wanita cantik. Sungguhkah itu? Tanya Andika lugu. Namun tiba-tiba. Tunggu. Tunggu dulu, Kang Soma. Bagaimana kalau dia ternyata mata-mata yang ingin menghancurkan perguruan kita? Bagaimana kalau anak ini murid dari orang tokoh hitam? Sebuah suara bernada tak senang tiba-tiba terdengar. Soma seketika menoleh pada sumber suara, yang ternyata berasal dari murid yang dipecundangi Andika tadi. Pemuda berwajah kasar yang bernama Gopala itu jelas-jelas tidak senang terhadap keputusan Soma. Cara memandang Andika pun amat sinis, bagai menyimpan bara dendam di kedua biji matanya. Apa alasanmu? Selidik Soma mewakili Kisanca. Tidak hanya jurus-jurus kita yang dimilikinya, tapi juga jurus-jurus lain yang kuyakini berasal dari perguruannya pun dimilikinya. Dia hanya berpura-pura yang ingin menghancurkan perguruan kita. Bagaimana kalau anak ini murid dari orang tokoh hitam? Apa alasanmu? Selidik Soma mewakili Kisanca. Dia hanya berpura-pura supaya kita menerimanya, lalu dengan leluasa mempelajari jurus-jurus kita. Sampai pada akhirnya nanti, dia akan membawa perguruannya ke sini. Dan, Gopala tidak meneruskan.
Bagaimana kau yakin begitu, Gopala? Laki-laki setengah baya itu memang belum tahu tentang pertarungan kecil antara Andika dengan Gopala. Aku sempat bertarung dengannya tadi, Guru. Dia mengeluarkan jurus-jurus aneh. Dan dia menjatuhkan saya, urai Gopala. Malu-malu. Kisanca beralih kepada Andika. Benar begitu, Nak Andika. Andika tidak langsung menjawab apa yang ditanyakan Kisanca. Dan tubuhnya malah bergerak, memperlihatkan 3 jurus Trisula. Terbang yang digabungkan secara cerdik, hingga tampak sebagai jurus-jurus baru. Sebagai orang yang memiliki kejelian, serta banyak menelan pahit manisnya dunia persilatan, Kisanca mampu menebak jurus-jurus apa yang dimainkan Andika. Terlebih, jurus-jurus yang digabung Andika adalah ciptaannya sendiri yang sudah menyatu dengan darah dan dagingnya. Trisula terbang jurus 7, 8, dan 9, kata Kisanca sengaja dikeraskan, agar murid-muridnya mendengar. Bukan begitu, Nak Andika. Betul, Ki. Maaf kalau aku lancang. Gopala seperti tidak percaya dengan apa yang didengar dari Kisanca. Demikian juga murid-murid yang lain, termasuk Soma. Wajah-wajah mereka memancarkan keterkejutan yang amat sangat. Begitulah kenyataannya. Tutur Kisanca menjawab lirikan Soma yang menyimpan tanya. Lalu dengan langkah tenang, Kisanca kembali masuk pendopo. Diiringi penghormatan seluruh murid dengan menjura bersamaan. Diam-diam hati Kisanca menyayangkan Andika menjadi muridnya. Bukan apa-apa, Kisanca amat yakin kalau bakat alam yang dimiliki Andika yang begitu luar biasa, suatu saat akan membuat diri anak muda itu menjadi pendekar digdaya yang sulit ditandingi. Itu pun kalau guru yang mendidiknya dari golongan putih. Apa yang akan dilakukan Andika setelah menjadi murid perguruan Trisula Kembar? Lanjut ke Pendekar Slebor Lembah Akhirat bagian 4 ya. Segera subscribe dan tekan logo lonceng untuk mendapat notifikasi video dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.